Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sampai pada firman Allah surah Yunus ya. Yunus. Fadzarul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Tinggalkanlah, kata Allah, orang-orang yang tidak mengharap berjumpa dengan kami, ya. Dan mereka fitugian dalam pelampauan batas, yataraddadun, ya, mutahayyir, kayak orang bingung, kebingungan, ya. Keadaan sekarang begini, bingung. Wa idza massal insana dzur, apabila manusia ditimpa. Nah, ini orang kafir. Nanti makna kafir itu ada memang betul-betul kafir kepada Allah. Tapi bahasa kafir, Nabi juga menyebut wanita yang tidak mengakui kebaikan suami. Nabi bilang kafir. Inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar, dalam hadis. Nabi mengatakan kepada wanita-wanita, saya lihat kamu banyak di neraka. Mereka mau bertanya, limadza, kenapa ya Rasulullah? Li'anna kunna takfurna, karena kamu pada kafir. Kafir sama siapa? Asyir, kafir sama suami. Arti kafir itu tidak ngakui kebaikan suami. Ini banyak tuh. Bayangin, ada tuh istri, maaf, gemuk, kadang ngomong, papa nggak pernah ngasih saya makan. Nah, gemukan dia dari kita. Dia bilang nggak pernah dikasih makan. Papa nggak pernah romantis, padahal anak 6. Bagaimana caranya bisa ada anak kalau kagak romantis? Jadi dia nggak akui. Bukan perempuan sini, ini maksud saya sono di Gunung Kidul. Nah, ini bahasa kafir. Jadi ya bukan kayak kita kafir lawannya Islam gitu. Enggak. Ya, kafir itu artinya tidak mensyukuri, lawannya syukur. Ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Arti kafaro dia enggak akui kalau itu dari Allah. Ya, dia enggak akui. Kayak tadi istri dia tidak mengakui kebaikan suaminya, nggak mau. Nah, itu penyebab. Nah, ini sekarang dikatakan apabila manusia ditimpa kesusahan, ya, ini yang melakukan kafir, ini tafsirnya, ya. Ad-dur al-marad, seperti sakit, wal faqr, maaf, kekurangan, ya. Da'ana li jambi, itu dia berdoa, berarti bukan kafir yang itu dong. Kalau kafir yang ini kan nggak bakal berdoa sama Allah, ya, nggak bakal berdoa. Jadi berarti yang dimaksud kafir di sini kafir nikmat. Ya. Begitu dia dikenain penyakit, penyakit susah apa, dia baru berdoa. Nah, ini banyak kalangan kita, ya. Nanti susah baru ingat Allah.
muttajian. Di jambihi artinya berbaring, berdoa sambil berbaring, ya. Au qaidan atau duduk, au qaiman atau berdiri. Ini menyebut keadaan orang di saat fi kulli hal. Kesimpulannya di setiap keadaannya. Falamma kasyafna an hudurrah, begitu kami Allah sudah mengangkat kesusahannya. Ya, mau sakitnya, mau ininya, dur itu susah, segala macam bentuk kesusahan. Ya, marro ka'alam yad'una, lewat seperti gak pernah berdoa. Ya, jadi seperti tidak pernah susah, dilupa udah. Ya, marro ala kufri. Ya, jadi seakan-akan kalau sudah senang, ya, dia tidak ingat lagi kesusahan itu. Nah, ini artinya kita jangan sampai seperti ini yang diberitakan Allah. Kanu khaffafa ismuha mahdzuf nahu, ya. Kalam yad'una ila durin, seakan-akan dia tidak pernah berdoa masalah kesusahannya. Udah senang. Ya, udah senang. Ini banyak. Bukan kamu kemarin, siapa bilang enggak ada. Ya. Seperti kisah di hadis tuh. Ya, ada orang diuji oleh malaikat. Ada malaikat mendatangi tiga, yang satu maaf, dia punya penyakit kulit. Kalau kita mungkin kusta. Yang satu penyakit apa? Kepalanya rambutnya rontok habis. Yang satu buta. Diuji oleh Allah. Ya. Malaikat datang ke dia. Ayyu syai'in ahabu ilaik, kamu mau apa? Saya kepingin kulit saya bagus. Artinya dia tidak ada mikir apa-apa, ya. Akhirnya malaikat, karena dia utusan Allah, diusap langsung kulitnya bagus, sehat, normal. Ditanya lagi, ayyu malin ahabu ilaik, kamu mau harta apa? Kata dia, ibil, saya mau onta. Dikasih oleh Allah langsung onta. Sedang hamil, langsung ontahnya beranak sampai udah kagak bisa dihitung dia itu ontah. Ya, datang lagi ke yang satu, kamu mau apa sekarang? Saya kepingin, artinya saya punya rambut biar saya bisa, ya, berhadapan orang lah, tidak minder. Diusap langsung rambutnya bagus. Ditanya lagi, kamu mau harta apa? Saya mau ibil, mau sapi. Dikasih sapi. Sapinya beranak sampai ribuan sapinya. Ya. Datang lagi kepada yang buta. Kamu mau apa? Saya kepingin melihat, biar melihat nikmatnya Allah. Ya. Diusap matanya langsung melek. Ayyul mal ahabu ilaik, kamu mau harta apa? Saya mau kambing. Akhirnya dikasih kambing. Kambingnya beranak sampai sama wadi. Ini lembah dari onta. Lembah itu antara dua gunung. Di sini gunung, tengah-tengahnya onta semua. Sama yang satunya juga. Antara dua gunung, tengahnya sapinya dia semua. Yang satunya juga kambing. Sudah. Nah, sekarang malaikat datang menguji dia lagi dalam bentuk seperti dia dulu. Jadi malaikat datang, kulitnya apa? Sakit, rusak. Ya. Saya ini, kata malaikat, saya ini musafir. Ya, saya tidak punya bekal untuk melanjutkan perjalanan. Ya. Tolong bantu saya. Minta sedekah 1 ekor onta aja. Oh enggak, kata dia urusan banyak ini, enggak mau ngasih. Biasa tuh orang kalau dimintain lagi banyak masalah nih, ini belum selesai semuanya. Ya. Walhasil kesimpulannya tidak mau ngasih, satu pun nggak mau. Akhirnya kata malaikat, bukannya kamu dulu kayak saya? Artinya sakit begini juga. Oh, nggak pernah. Siapa bilang ini enggak, ini apa? Tuduhan nggak benar nih. Dan bukan kamu dulu miskin kayak saya? Saya nggak pernah miskin. Saya kaya keturunan. Tuh, dia ini sama ini. Artinya manusia itu kalau ini nggak mau ngakui,
Ya, itu kata dia, saya nggak pernah miskin. Jadi jangan nuding enggak loh. Saya orang artinya kabir an kabir, maknanya saya kaya. Itu bapak saya kaya, kakek saya kaya. Jadi dia tidak mau ngakui kalau pernah miskin. Ya. Kata malaikat, kalau memang kamu bohong dari pengakuanmu, sayyarakallah, Allah balikin kamu semula. Akhirnya langsung kulitnya sakit lagi, ontanya mati semua dalam sekejap. Itu di hadis Riyadhus Shalihin ya, hadis sahih. Datang lagi ke yang punya sapi, sama juga. Saya minta tolong, dia dalam bentuk kayak dia dulu. Saya miskin, saya ini, tolong kasih saya bantuan. Sama tadi, ini urusan belum selesai, ini belum ini. Walhasil poinnya tidak mau ngasih. Kata malaikat, bukankah kamu kayak saya dulu? Marah dia, saya nggak pernah sakit kayak kamu. Miskin tidak pernah miskin juga. Kata malaikat, kalau kamu bohong, berarti kan bohong. Dia berbohong dari kenyataan. Allah balikin kamu semula. Akhirnya langsung sakit lagi semula. Semua sapinya habis mati. Datang ke yang buta, tadinya buta. Datang juga kayak jadi orang buta. Ya, kata malaikat, saya musafir, arti putus perjalanan, tidak bisa lanjut, nggak ada bekal, ya, tidak ada bekal. Saya datang, ahlan wa sahlan, kamu ngingetin saya dulu pernah buta kayak kamu. Nah ini mengingat nikmat, ya langsung. Saya pernah susah kayak kamu, saya pernah buta. Sekarang saya senang. Kamu ambil ini kambingku yang kau mau. Jadi bukan satu. Artinya kau mau berapa? Terserah. Saya nggak tahan kamu hari ini. Ya, karena kau ingatkan saya. Nah ini nih yang jarang nih orang begini. Kau ingatkan saya, kan buta. Jadi dia ingat masa lalunya. Saya juga buta kayak orang ini. Saya juga miskin. Jadi waktu ini orang minta satu, malaikat yang menjelma. Kamu mau berapa kambing saya? Kamu mau bawa semua, bawa. Kalau seandainya kamu mau bawa semua, bawa. Jadi maknanya saya nggak bilang, oh jangan ambil satu aja, jangan dua, atau dua aja, jangan tiga. Enggak ada. Saya nggak tahan. Ya. Akhirnya malaikat bilang, rupanya Allah cinta sama kamu. Ini kembali kepada cintanya Allah lagi. Ya. Rupanya Allah tidak senang sama temanmu yang dua tuh. Jadi keadaan kita bagaimana cintanya Allah. Kalau Allah cinta sama itu hamba, maaf, Allah arahkan dia kepada yang baik. Nah ini kembali ke ayat yang tadi, semakna dengan kisah yang saya bawakan tadi. Itu hadis ya, hadis Nabi. Durin marro. Jadi seperti dia tidak pernah mengalami kesusahan. Kayak yang dua ya, yang dapat onta sama sapi tadi itu. Kalau bisa kita kayak yang dikasih kambing gitu. Karena memang ada yang mengatakan kambing ini berkah. Ya, artinya harta berkah kambing. Kalau lainnya maaf, saya juga tidak mengecam sapi atau onta, tidak. Karena Nabi juga menyebut, ya, kalau kambing itu artinya dari segi tabiat. Makanya Nabi biasa sholat di dekat kandang kambing. Karena tidak ada khawatir kambing ini bakal berontak. Kalau onta enggak. Nabi enggak mau sholat dekat kandang onta. Karena onta itu kalau marah ini, ya. Kalau kambing jarang lah. Walaupun ada kadang-kadang ini jarang. Ya. Sapi juga. Ya. Jadi ada bahasa berkah pada kambingnya. Iya, mukhaffafa. Jadi mereka seperti tidak pernah berdoa inda dzur wal a'rad. Ya, inda roja. Ya. Zuyina lil musrifin al musyrikin. Zuyina di sini ada kalimat dihiasi. Ya.
Jadi dosa itu jelek, tapi dihiasi oleh setan sehingga bagus dilihat orang. Ya. Maaf, kayak orang yang mendatangi wanita pelacur. Kadang ada orang sama istrinya tidak semangat, padahal istrinya bersih, tidak ada yang campur. Nah itu campur. Berapa orang yang make ini enggak ini? Kok dia suka yang busuk? Itu makanya ada riwayat Nabi melihat ada orang nih dikasih 2 hidangan, 2 piring deh kalau kita. Yang satu daging segar, yang satu daging busuk. Dia malah makan yang busuk. Nabi tanya sama Jibril, siapa ini ya? Ya Jibril, ini orang punya istri bersih, tapi malah dia datangi wanita kotor. Dia doyan yang kotor. Tapi kenapa setan menghiasi sehingga yang kotor itu bagus menurut dia? Buktinya di sana, dia udah bayar juga, ini juga. Coba bayangin. Kan kenyataan ada yang begini. Ya. Jadi setan itu menghiasi yang haram-haram, yang ini, yang ini. Bagaimana sih namanya dihiasi? Ya. Kita bicara apa adanya. Ya, apa yang mereka lakukan termasuk penyembahan berhala, dia anggap itu bagus, ya, minum, mabok, ini segala macam. Nah ini sekarang nih ada lagi nih, tahu ya, yang bicara siapa? Biar ekonomi kita ini bisa baik, kita hidupkan lagi judi. Sebutin tuh, judi online, judi togel, ada. Jadi biar bagus lagi coba. Jadi dia dihiasi amal jeleknya itu dia anggap bagus. Ya, biar bangkit lagi ekonomi. Suruh hidupin judi-judi itu yang ngumpet-ngumpet. Jadi nggak usah pakai ngumpet. Ya, judi. Ya. Nah ini judi subhanallah, yang namanya togel tuh bukan lagi pergi ke tempatnya. Di penjual sayur jual kupon togel. Coba bayangin tuh. Ya. Ini kemarin ini ada masjid, saya tahu masjidnya, nggak usah ditanya di mana, ya. Kan jamaah kan tahu ada teromol. Ini ada jamaah nggak sadar kupon togel masukin plek. Waktu jamaah ngitung duit, loh, gua ada dalam hati, dia nggak sadar, jadi dia masukin teret. Ya, biasa kan habis ini kan dihitung tuh uang teromol. Ada kupon togelnya. Nah ini dari mana? Ada di tukang sayur jual. Coba bayangin. Merajalela ini, dianggap itu bagus biar ekonomi agak sedikit lumayan menang sekali kalah 1000 kali. Tapi dia lupa, nggak ada yang sadar kalau itu, mana ada orang judi maaf naik semuanya hancur. Tapi dizuina, dibikin bagus sama setan, nggak semuanya urusan. Ya. Makanu ya'malun. Ya. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum. Kami Allah telah menghancurkan umat sebelummu. Nah mereka dihancurkan karena perbuatannya. Ada yang ini kayak kaumnya Nabi Syuaib karena suka ngeganjal timbangan, suka ngerugiin orang kalau dagang, enggak timbangan, enggak takaran. Ya, kaumnya Nabi Lut melakukan homo, yang laki maunya laki, perempuan maunya perempuan. Banyak tuh dosa-dosa mereka, ya, dihancurkan oleh Allah. Min qablikum, sebelum kamu ya ahla Makkah, karena ini kan ayat turun di Makkah. Jadi kamu jangan melanggar Allah. Ya. Lamma zalamu, ketika mereka melakukan kedoliman, kemusyrikan, dolim kepada Allah. Allah yang menciptakannya, memberi rizki, tapi nyala nyembah yang lain, kan dolim. Ya. Itu arti dolim. Karena timbul pertanyaan, memang orang kafir salah apa? Tuh, dipikir nggak ada salahnya. Salah dia paling besarnya salah. Kadzalik kama ahlakna ulaik, sebagaimana kami Allah menghancurkan mereka
Najzil kaum, kami juga bisa membalas kaum al-mujrimin. Mujrim artinya orang kafir, jahat dan sebagainya. Summa ja'alnakum khalaib, kemudian kami Allah menjadikan kamu khalaib, itu jam'u khalifah, penggantinya Allah di bumi. Coba bayangin, Allah nyerahin ke kita, Allah nggak ikut-ikut lagi. Ntar ditanya, ya, yang ngelola dunia kan manusia semua, yang ngambil manfaatnya semuanya, sampai binatang-binatangnya kita yang kelola. Bayangin sapi, kita yang kelola, kita yang ngatur, kita jual, kita potong, kita bagi-bagi dagingnya. Padahal bobotnya ada yang 1 ton, ada orang beratnya 1 ton. Sapi nanti dipotong tuh, ada yang 1 ton, ada yang 800. Karena Allah menjadikan manusia ini khalifah. Cuman hati-hati, nanti yang ditanya manusia, lainnya nggak ada yang ditanya oleh Allah. Sekarang sapi kadang nyeruduk, kadang berbuat ini deh, mungkin bahkan pernah matiin orang, Allah nggak nanya, nggak ditanya oleh Allah. Nanti mereka ada kisos, nanti setelahnya artinya dijadikan tanah. Nah, manusia yang bertanggung jawab, karena manusia diciptakan untuk Allah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya Allah tidak menciptakan golongan jin dan manusia kecuali ibadah. Jadi kita ini jangan mikir yang lain kecuali ibadah. Jangan ini. Jangan sampai ibadah ini tersendat karena urusan ini. Nah ini, sampai ibadah ke masjid ditahan, nggak ada sama sekali. Artinya sejarah menyebut dari sejak penciptaan dunia sampai kiamat, nggak ada alasan apapun. Alasan apa? Corona, sudah ngaku aja, ya? Enggak. Kita mau jawab apa di akhirat? Kenapa enggak ke masjid? Ada corona ya Allah. Gak nyambung deh. Ya saya sih bukannya apa. Kalau mau mikirin jawabannya nanti di hari kiamat, ya. Ini rumahnya Allah yang Allah minta kamu kunjungi, ya. Rumah kita aja, rumah saudara lah, rumah bapak, ya. Tiba-tiba kita nggak ke rumah bapak. Bapak nanya, kenapa nggak ke rumah saya? Kamu kan rutin, ya. Kira-kira kita jawab apa yang enak? Enggak apa, saya ini ada ini. Enggak nyambung, enggak bisa, ya. Kayaknya enggak ada alasan. Karena kita diciptakan untuk ibadah, dan Allah juga tahu. Allah nurunkan penyakit, Allah juga turunkan obatnya, semuanya. Iya. Min qablikum, ketika mereka qad ja'athum rusuluhum bil bayyinat, telah datang kepada mereka rasul-rasulnya dengan dalail ala sidqihim, atas kebenarannya. Wa ma kanu liyu'minu, tapi tetap mereka tidak beriman, tetap dalam kedolimannya, bahkan melawannya. Coba lihat tuh orang kafir, dia lawan ini agama, dia lawan para nabi, bahkan ada nabi-nabi dibunuh, dianiaya, dicekal, ya. Kenapa? Karena dia tidak mau dilarang untuk melakukan kedoliman, tidak mau, ya. Bahkan kita tahu Rasulullah itu di Mekah dari sejak lahir sampai diutus, semua cinta sama Nabi, sampai dijuluki Al-Amin. Apapun yang Nabi lakukan mereka senang, nerima. Tapi begitu Nabi melarang dia jangan nyembah berhala, balik, Nabi dimusuhi, kan gitu. Jadi Nabi kan sebelumnya nggak pernah ngelarang, memang belum ada perintah kok, belum ada wahyu, ya, melarang penyembahan berhala, melarang untuk mabok, melarang ini, belum ada larangan. Jadi makanya tuh orang munafik apa ya, nggak ada, boleh dibilang bahasa kalau ini nggak ada musuhnya, ya. Kita kalau mulai ikhlas dakwah pastilah ada musuh, pasti, ya. Kan bermuka dua, coba lihat tuh, ini kesini juga ini, kesini juga ini. Jadi
Makanya orang itu biasa memusuhi kita kalau kita udah tegur, ya, udah tegur. Jadi ini dakwah ini memang berat, beresiko dimusuhi. Para nabi aja dimusuhi, ya. Sampai sekarang, coba lihat, ada orang satu nih suka nasihat, itu biasanya keluarga nih udah ngomong, tuh tukang nasihat datang tuh, kasih kopi pahit biar pulang buru-buru. Kadang yang ngomong ponakan juga, bukan orang jauh yang ngomong. Tuh. Jadi dia senang kalau nggak ada yang negor. Coba lihat anak-anak. Apa yang dia lakuin kita tegur, ya tunggu di ini aja. Kalau kita kurang-kurang pinter. Nah ini para nabi datang rusuluhum bil bayinat. Wa makanu tidaklah mereka beriman. Kadzalik najzil qaumal mujrimin. Begitulah kami balas orang-orang mujrim. Summa ja'alnakum, sudah semua tadi ya. Maka ini sudah ini itu sudah tuh. Ini 22 bulan 6 ya. Hah? Saya baca sedikit ya. Wa idza tutla alaihim, apabila datang kepada mereka ayat-ayat kami Al-Qur'an bayyinat dhahirat. Qala alladziina la yarjuna liqa'ana, berkatalah orang yang tidak mengharap berjumpa dengan kami, i'ti bi Qur'an ghaira hada, datangkan Quran yang bukan ini. Tuh. Jadi Quran sudah datang, dia nggak mau Quran yang lain, Quran yang membolehkan ini, yang membolehkan yang mereka lakukan, begitu. Apa nggak mirip dengan sekarang nih? Ya, Quran dia nggak mau yang ini, Quran yang lain. Makanya dia berusaha tuh ganti Quran. Paling tidak penafsirannya diganti tafsirnya, biar sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, kalau kita selusuri kan begitu. Karena dia nggak bisa mengganti Quran hurufnya, nggak bisa. Semua pasti tahu. Ya, dia mau ganti. Au badil, atau ganti daripada dirimu. Kul, katakan, ma yakunu, tidaklah pantas yang bagi an ubadilah min tilqaina. Enggak mungkin, ini Nabi mengatakan, enggak mungkin saya ganti ini Quran dari saya. Ya. In attabi'u ma yuha ilai. Saya hanya mengikuti apa yang Allah wahyukan padaku. Inni akhafu in asaitu rabbi, saya takut kalau saya melanggar Tuhanku, adzab yaumin azim, azab di hari besar, hari kiamat, ya. Huwa yaumul qiyamah. Udah. Hadirin, ini apa ya? Saya ada usulan, diterima, Pak. Oke, tidak juga nggak masalah. Kita kan ngaji ini selama ini selang-seling, ya. Kamis enggak. Nah kebetulan masjid yang selingannya di sini nggak ada kabarnya sampai sekarang, ya. Anak juga nggak suudon, pengurusnya nggak ada yang menongol, ya. Jadi maknanya kita kalau setuju kita ngajinya setiap Kamis, ya. Sudah. Gitu aja. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih aqlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al kutri usa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa qilla atqiya ulama نقضى بالخير ونقضى كل شر ربنا أصلح لنا كل سوء وأقر الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من شطر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى العقيدان والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام سورة
وعلى صعب المصابه الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن غالك أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.